Kedudukan dua lingkaran. Kedudukan lingkaran yang terletak pada suatu bidang ada kemungkinan sepusat atau tidak sepusat, jadi hanya dua saja. Misalkan, terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran L1 yang berjari-jari R dan L2 yang berjari-jari R. Jadi, dibedakan R besar untuk lingkaran L1 dan R kecil untuk lingkaran L2 dengan R besar lebih besar dari R kecil dan D adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Dua lingkaran sepusat. Tadi lingkaran itu cuma ada dua, sepusat atau tidak sepusat. Kita bahas yang sepusat. Bentuknya seperti ini, bahwa pusatnya berhimpit di sini. Walaupun lingkarannya ini ada yang di dalam, ada yang di luar, tapi tetap pusatnya pasti sama karena sepusat. Nah, dengan begitu, otomatis D-nya adalah sama dengan 0. Tidak ada jaraknya. Nah, yang kedua ini berarti lingkaran yang tidak sepusat. L2 di dalam L1 berarti L2 itu adalah yang hitam ini, lingkaran hitam dia ada di dalam L1. Nah, itu jaraknya adalah atau D-nya kurang dari R besar kurang dari R kecil. Selanjutnya bersinggungan di dalam. Nah, bersinggungan di dalam itu gambarnya seperti ini, di mana ini jarak titik pusatnya adalah sama dengan R besar dikurang R kecil. Yang keempat, berpotongan. Itu seperti ini gambarnya. Berpotongan itu bisa pusatnya ada di dalam lingkaran besar ini, yaitu di mana R besar dikurang R kecil kurang dari D kurang dari R besar. Selanjutnya berpotongan juga masih berpotongan, yaitu dia pusatnya ada di luar lingkaran besar ini. Di sini R besar kurang dari D kurang dari R besar ditambah R kecil. Selanjutnya bersinggungan di luar. Nah, lingkarannya seperti ini, kita bisa melihat jarak antara pusat ini sama yang itu jumlah dari jari-jarinya, sehingga D sama dengan jumlah kedua jari-jarinya atau R besar ditambah R kecil. Selanjutnya yang terakhir ada saling lepas. Saling lepas adalah lingkarannya tidak memotong maupun menyinggung, yang dimana D-nya itu pasti lebih besar dari R besar ditambah R kecil. Contoh soal untuk lingkaran 2 di dalam lingkaran 1. Soalnya, selidiki kedudukan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 6 min 26 sama dengan 0. Dan lingkaran X kuadrat min Y kuadrat min 6X min 6Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, pertama-tama, seperti sebelumnya, kita harus mencari pusat kedua lingkaran terlebih dahulu, pusat masing-masing lingkaran menggunakan rumus tersebut. Langsung saja kita cari lingkaran 1 terlebih dahulu. Kita masukkan nilai A, yang dimana nilai A itu adalah min 2 dan nilai B adalah 6. Min 6. Sehingga min 2 dibagi min 2 adalah 1 dan min 6 dibagi min 2 adalah 3. Selanjutnya kita akan mencari jari-jari dari lingkaran 1 dengan menggunakan rumus kuadrat. Langsung saja kita substitusikan angkanya. Yang ini sudah kita ketahui, yaitu 1, berarti di sini 1 kuadrat ditambah ini juga sudah kita ketahui, yaitu 3 kuadrat. C-nya adalah min 26. Karena min ketemu min, maka di sini plus 26. 1 kuadrat adalah 1,
3 kuadrat adalah 9 tambah 26 hingga 1 tambah 9 tambah 26 adalah akar 36. Akar dari 36 adalah 6. Selanjutnya, kita akan mencari titik pusat lingkaran 2 dan jari-jarinya. Langsung saja kita menggunakan rumus untuk mencari titik pusat pada lingkaran sebelumnya. Langsung saja kita masukkan angkanya. A adalah min 6 per min 2 dan B nya adalah min 6 per min 2. Sehingga min 6 dibagi min 2 3. Min 6 dibagi min 2 adalah 3. Selanjutnya, kita akan mencari jari-jari dari lingkaran 2. Menggunakan rumus sebelumnya, langsung saja kita masukkan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah nilai C-nya adalah 9. Langsung saja, karena plus ketemu min, maka di sini min 9. 3 kuadrat adalah 9 tambah 3 kuadrat adalah 9 kurang 9. Sehingga 9 tambah 9 adalah 18 dikurang 9 itu 9. Akar dari 9 adalah 3. Nah, setelah itu kita akan mencari jarak dari titik pusat lingkaran pertama ke titik pusat lingkaran kedua atau D-nya. Langsung saja kita masukkan X2 adalah 3 kurang X1 adalah 1. Maka tambah Y2 adalah 3 dan Y1 adalah 3. Tiga dikurang 1 adalah 2 kuadrat ditambah 3 dikurang 3 hasilnya 0 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Akar dari 4 adalah 2. Nah, kita telah menemukan jarak dari pusat lingkaran 1 ke lingkaran 2. Nah, dari sini kita mencari perbandingan dari jari-jari 1 dan jari-jari 2. Jari-jari 1 nilainya adalah 6 dan jari-jari 2 nilainya adalah 3. Sehingga 6 dikurang 3 adalah 3. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jarak titik pusat 1 ke titik pusat 2 atau D itu nilainya lebih kecil daripada jari-jari lingkaran pertama dan dikurang L. Nilai jarak dari titik pusat lingkaran pertama ke titik pusat lingkaran kedua lebih kecil daripada perbandingan jari-jari lingkaran 1 dan lingkaran 2. Contoh soal dua lingkaran saling lepas. Diketahui lingkaran A dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 20X tambah 16Y tambah 64 sama dengan 0 dan lingkaran B dengan jari-jari RB dan berpusat di titik min 1,4. Tentukan panjang RB sehingga kedua lingkaran saling lepas. Untuk lingkaran A dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 16Y tambah 64 sama dengan 0. Pertama-tama kita cari titik pusatnya dengan cara koefisien X dan Y kita bagi 2, yaitu koefisien X 20 dibagi 2 sama dengan 10 dan koefisien Y 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maaf, di sini minus jadi min 10 dan min 8. Sehingga pusat lingkaran A yaitu min 10, min 8.
Kemudian kita mencari jari-jari dengan menggunakan rumus R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Nilai A sama dengan 10, nilai B min 8, dan nilai dari C sama dengan 64. Sehingga A kuadrat sama dengan min 10 kuadrat ditambah min 8 kuadrat dikurang 64. Sama dengan min 10 kuadrat yaitu 100 ditambah min 8 kuadrat yaitu 64 dikurang 64. Ini habis. Akar 100 sama dengan 10. Jadi jari-jari dari lingkaran A yaitu 10. Kemudian untuk lingkaran B. Untuk lingkaran B, pusatnya sudah diketahui, yaitu min 1,4. Karena kedua lingkaran saling lepas, jadi syaratnya jarak kedua lebih besar dari jumlah kedua jari-jari, sehingga D lebih besar RA ditambah RB. D yaitu min 10 dikurang min 1 kuadrat ditambah min 8 dikurang 4 kuadrat lebih besar RA ditambah RB. Maaf, 10 ditambah RB. Min 10 dikurang min 1 yaitu min 9 kuadrat ditambah min 8 dikurang 4 yaitu min 12 kuadrat lebih besar 10 ditambah RB. Min 9 kuadrat yaitu 81 ditambah min 12 kuadrat yaitu 144 lebih besar 10 ditambah RB. 81 ditambah 144 yaitu 225 lebih besar 10 ditambah RB. Akar dari 225 yaitu 15 lebih besar 10 ditambah RB. 15, 10 pindah ruas menjadi min lebih besar RB. 15 dikurang 10 yaitu 5. RB lebih kecil 5. Jadi syarat agar kedua lingkaran saling lepas yaitu jari-jari lingkaran B harus kurang dari 5. Berkas lingkaran adalah lingkaran-lingkaran yang dapat dibuat melalui titik potong dua lingkaran. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya dua lingkaran L1 dan L2 yang berpotongan. Nah, di sini contohnya berpotongan pada titik A dan B. Dari A dan B, kita dapat membuat yang namanya garis kuasa dan persamaannya L1 dikurang L2 sama dengan 0. Dari titik potong kode lingkaran ini dapat kita buat tak hingga banyaknya lingkaran yang disebut dengan berkas lingkaran, seperti di video. Nah, lingkaran yang berwarna merah ini merupakan contoh dari berkas lingkaran. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan persamaan berkas lingkaran? Persamaan berkas lingkaran dinyatakan dengan L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. L1 persamaan lingkaran pertama, L2 persamaan lingkaran kedua, dan lambda adalah konstanta tertentu. Nah, apabila lambdanya nanti sama dengan min 1, maka persamaan berkas lingkaran menjadi L1 dikurang L2 sama dengan 0. Dan kita tahu L1 kurang L2 ini merupakan persamaan garis kuasa. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa garis kuasa juga merupakan salah satu persamaan dari berkas lingkaran? Nah, garis kuasa dengan persamaan L1 kurang L2 sama dengan 0 ini dapat dianggap sebagai lingkaran dengan pusat pada garis hubung titik pusat kedua lingkaran dan terletak di tak hingga, sehingga busurnya berupa garis lurus. Di sini, kalau kita bayangkan garis kuasa ini merupakan busur dari lingkaran yang titik pusatnya terletak pada garis hubung dari titik pusat lingkaran ini yang letaknya di tak hingga, sehingga terlihat bahwa busurnya berupa garis lurus. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 2Y dikurang 7 sama dengan 0.
dan X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 10X kurang 6Y kurang 3 sama dengan 0 serta melalui titik 0,-1. Pertama-tama, kita menentukan persamaan berkas lingkarannya dengan menggunakan L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. L1 yaitu persamaan lingkaran pertama dan L2 yaitu persamaan lingkaran kedua. L1 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 2Y dikurang 7 ditambah lambda L2 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X dikurang 6Y dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita mensubstitusikan titik 0,-1 ke persamaan ini. Sehingga 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 6 kali 0 dikurang 2 dikali min 1 dikurang 7 ditambah lambda 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikurang 10 dikali 0 dikurang 6 kali min 1 dikurang 3 sama dengan 0. Min 1, 0 kuadrat itu habis, min 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 6 kali 0 yaitu 0, min 2 dikali min 1 yaitu 2 dikurang 7 ditambah lambda dikali 0 kuadrat itu habis, min 1 kali min 1 yaitu 1 dikurang 0, 6 dikali min 1 yaitu plus 6 dikurang 3 sama dengan 0. 1 ditambah 2 dikurang 7 yaitu minus 4 ditambah lambda 1 ditambah 6 dikurang 3 yaitu 4 sama dengan 0. 4 lambda sama dengan 4. Lambda sama dengan 1. Setelah mendapatkan lambda, kita sudah bisa menentukan persamaan berkas lingkaran dengan cara mensubstitusikan lambda ke persamaan berkas lingkaran. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 2Y dikurang 7 ditambah lambda dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X dikurang 6Y dikurang 3 sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 2Y dikurang 7 ditambah lambda diganti menjadi 1, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X dikurang 6Y dikurang 3 sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 2Y dikurang 7 ditambah 1 dikali masuk 1 dikali X kuadrat yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurang 6Y dikurang 3 sama dengan 0. X kuadrat 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurang 4X dikurang 8Y dikurang 10 sama dengan 0. Disederhanakan dengan cara dibagi 2. 2X kuadrat dibagi 2 yaitu X kuadrat, 2Y kuadrat dibagi 2 yaitu Y kuadrat, 4X dibagi 2 yaitu 2X, 8Y dibagi 2 yaitu 4Y, dan 10X dibagi 2 yaitu 5X. Inilah persamaan lingkaran yang melalui titik potong lingkaran L1 dan L2. Ya, langsung saja kita selesaikan soal berikut. Nah,
Persamaan berkas lingkaran yaitu L1 ditambah lambda dikali L2 sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masukkan, substitusikan nilai titik potong lingkaran pertama dan lingkaran kedua ke dalam rumus, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x tambah 2y min 20 ditambah lambda dikali x kuadrat ditambah y kuadrat min 8x tambah 2y min 8 sama dengan 0. Persamaan lingkaran ini perlu disederhanakan sebelum mencari titik pusatnya. Maka kita sederhanakan menjadi 1 ditambah lambda x kuadrat ditambah 1 ditambah lambda y kuadrat ditambah 4 min 8 lambda x ditambah 2 tambah 2 lambda y minus 20 ditambah 8 lambda sama dengan 0. Nah, sekarang kita bagi dengan lambda 1 tambah lambda sehingga kita memperoleh persamaan umum. Syaratnya lambdanya tidak boleh negatif 1. Langsung saja kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan 1 ditambah lambda sehingga kita peroleh x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4 min 8 lambda per 1 tambah lambda x ditambah 2 tambah 2 lambda per 1 tambah lambda y dikurang 20 ditambah 8 lambda per 1 tambah lambda sama dengan 0. Nah, ini merupakan A dan ini B. Nah, selanjutnya ini sudah kita peroleh persamaan lingkaran dalam bentuk umum sehingga kita bisa menentukan pusat lingkarannya, yaitu P sama dengan A per min 2 B per min 2 sehingga langsung saja kita masukkan nilai A adalah ini dan nilai B adalah ini. Kita masukkan ke dalam sana. 4 min 8 lambda per min 2 1 tambah lambda koma 2 ditambah 2 lambda per min 2 dikali 1 tambah lambda. Nah, ini sama saja dengan titik 1 min 1 sebagaimana di soal sudah ditentukan pusatnya. Nah, dari sini kita sudah bisa memperoleh nilai lambda karena ini adalah pusat lingkaran yaitu 1, min 1. Jadi kita samakan saja. Contoh misalnya kita samakan absisnya. Kita ambil absis 4 min 8 lambda per min 2 lambda sama dengan 4 min 8 lambda sama dengan min 2 kurang 2 lambda. Nah, kita satukan yang bervariabel sama. Min 8 lambda ditambah 2 lambda sama dengan min 2 min 4. Ini sama dengan min 6 lambda sama dengan min 6. Jadi lambda adalah min 6 dibagi 6 adalah 1. Ini adalah nilai lambda. Selanjutnya, nilai lambda ini kita substitusikan ke persamaan pertama
yaitu yang ini, kita substitusikan ke dalam sini, sehingga persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 4X tambah 2Y min 20 tambah nilai lambdanya adalah 1 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X tambah 2Y min 8 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat min 4x tambah 4y min 28 sama dengan 0. Di sini kita sederhanakan lagi dengan dibagi 2. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X tambah 2Y min 14 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan berkas lingkaran yang kita maksud melalui titik potong kedua lingkaran ini serta memiliki titik pusat di 1, min 1.